Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Puel Asadindi Manggerante. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Puel Asadindi Manggerante merupakan tokoh perlawanan anti-kolonial asal Sulawesi Tengah. Dikenal sebagai salah satu pejuang lokal dari daerah Pamona. Puel Asadindi Manggerante memiliki pengaruh besar dalam jaringan perjuangan rakyat di wilayah pedalaman Sulawesi Tengah. Dikenal sebagai sosok yang religius, karismatik, serta berwawasan luas, yang kemudian bergabung dengan organisasi Sarekat Islam, organisasi pergerakan Islam modernis yang tumbuh pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Puel Asadindi Manggerante berperan penting dalam mengorganisasi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Sulawesi Tengah. Khususnya dalam konteks penolakan terhadap pajak, kerja paksa, dan intervensi militer Belanda terhadap masyarakat adat dan komunitas Muslim lokal. Puel Asadindi Manggerante menjadi tokoh yang menjembatani semangat perjuangan rakyat pedalaman dengan gerakan politik nasional melalui Sarekat Islam, yang pada masa itu mulai menjangkau daerah-daerah di luar Jawa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas perjuangan Puel Asadindi Manggerante berlangsung antara akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yaitu sekitar dekade 1880-an hingga 1920-an. Masa ini ditandai dengan ekspansi militer Belanda ke pedalaman Sulawesi, serta mulai tersebarnya ide-ide modernisasi dan nasionalisme Islam yang dibawa oleh Sarekat Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pusat perjuangan Puel Asadindi Manggerante berada di wilayah Pamona, yang kini termasuk dalam Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah ini menjadi lokasi strategis pertemuan antara kekuatan adat, jaringan keagamaan Islam lokal, dan intervensi kolonial. Puel Asadindi Manggerante juga menjalin koneksi dengan tokoh-tokoh perlawanan dari wilayah Luwu dan Palu, serta membangun komunikasi lintas daerah melalui jaringan Sarekat Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi utama perjuangan Puel Asadindi Manggerante adalah penolakan terhadap dominasi kolonial Belanda, yang merusak struktur sosial, adat istiadat, serta memaksakan sistem pemerintahan asing, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kedaulatan rakyat lokal. Sebagai anggota Sarekat Islam, Puel Asadindi Manggerante meyakini pentingnya kemerdekaan umat dan keadilan sosial berdasarkan ajaran Islam dan tradisi lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Puel Asadindi Manggerante melakukan perlawanan melalui jalur militan dan kultural. Di satu sisi, beliau memimpin langsung beberapa bentuk perlawanan bersenjata melawan pasukan Belanda yang mencoba menaklukkan wilayah pedalaman. Di sisi lain, beliau memanfaatkan jaringan Sarekat Islam untuk membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam dan rakyat lokal akan pentingnya perlawanan terorganisir. Strategi yang ditempuh mencakup pendidikan keagamaan, penguatan solidaritas antar wilayah, serta mobilisasi massa dalam bentuk aksi protes dan penolakan terhadap kebijakan kolonial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Puel Asadindi Manggerante tidak hanya dikenal sebagai tokoh perlawanan bersenjata, tetapi juga sebagai penjaga adat dan pemelihara nilai-nilai budaya lokal suku Pamona. Dalam konteks masyarakat Pamona, figur seperti Puel Asadindi Manggerante diposisikan sebagai pue atau pemuka adat, yang tidak hanya memimpin secara fisik, tetapi juga spiritual. Keberadaan Puel Asadindi Manggerante mencerminkan model kepemimpinan hibrid, yang menggabungkan karisma keagamaan, kepemimpinan tradisional, dan kepemimpinan perjuangan. Peran ini menjadikan beliau sebagai simbol kesatuan masyarakat adat yang tengah menghadapi tekanan budaya dan struktur baru dari kolonialisme Belanda.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Puella Sadindi Manggerante membawa pengaruh Islam dalam bentuk yang kontekstual dengan tradisi lokal. Islam yang dibawa tidak sekadar ritual, tetapi juga menjadi sistem nilai yang mendorong perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam konteks ini, perlawanan yang dipimpin oleh Puella Sadindi Manggerante memiliki muatan jihad sosial. Bukan hanya melawan penjajahan secara fisik, tetapi juga melindungi akidah, martabat, dan hak masyarakat Muslim dari penindasan. Model dakwah yang digunakan bukan konfrontatif, tetapi mengakar dan membumi, mengajak umat untuk merdeka secara rohani dan sosial. Beliau menjadi salah satu penghubung antara ajaran Islam dan nilai-nilai kemandirian lokal yang memperkuat semangat resistensi terhadap kolonialisme. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa meski berasal dari pedalaman Sulawesi, gagasan-gagasan perjuangan Puella Sadindi Manggerante berada dalam arus besar kebangkitan nasional. Keterlibatannya dalam Sarekat Islam memperlihatkan kemampuannya membaca dinamika nasional, termasuk semangat kolektif umat Islam dalam memperjuangkan hak politik dan sosial di bawah sistem kolonial. Beliau termasuk tokoh yang menunjukkan bahwa gerakan nasional bukan hanya milik kaum terpelajar di kota-kota besar, tetapi juga tumbuh subur di daerah-daerah yang secara geografis terpinggirkan. Perjuangan Puella Sadindi Manggerante turut memperluas cakupan geografis nasionalisme Indonesia, menegaskan bahwa perlawanan bukan eksklusif milik Jawa, tetapi juga lahir dari bumi Sulawesi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam tradisi lisan masyarakat Poso dan sekitarnya, nama Puella Sadindi Manggerante kerap disebut dalam kisah-kisah perjuangan masa lalu. Beliau dikenang sebagai tokoh yang membangkitkan semangat masyarakat untuk tidak tunduk pada kolonialisme. Sayangnya, keterbatasan dokumentasi tertulis membuat sosok ini jarang masuk dalam buku-buku sejarah arus utama. Namun, upaya pelestarian sejarah lisan, terutama oleh para sejarawan lokal dan lembaga kebudayaan di Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa peran Puella Sadindi Manggerante sangat vital dalam membangun kesadaran sejarah masyarakat setempat. Beliau menjadi simbol kontinuitas antara nilai-nilai perjuangan leluhur dengan identitas generasi sekarang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Puella Sadindi Manggerante juga mencerminkan dinamika identitas lokal dalam menghadapi intervensi kekuasaan luar. Beliau adalah representasi dari bagaimana elit lokal mengelola posisi tawar di antara tekanan dari pemerintah kolonial, transformasi agama, dan perubahan sosial. Antropolog memandang keberadaan tokoh seperti Puella Sadindi Manggerante sebagai bagian dari aktor lokal yang memiliki kapasitas untuk melakukan resistensi budaya. Beliau tidak sekadar simbol politik, tetapi juga penggerak transformasi sosial yang mampu menjembatani perubahan zaman tanpa kehilangan akar lokalitas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua
Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.